Salah satu komponen penting dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Wujud implementasi P5 pada proyek pertama pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023, SMP Negeri 1 Ile-Ape Timur melaksanakan pembelajaran proyek dengan mengangkat tema rekayasa dan teknologi. Rekayasa dan teknologi dalam penguatan profil pelajar Pancasila dimaksudkan agar peserta didik melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Tema rekayasa dan teknologi ini terwujud dalam proyek budidaya tanaman florikultura atau tanaman hias. Tanaman florikultura merupakan tanaman yang sangat bermanfaat bagi manusia dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dari hasil analisis potensi dan kesiapan sekolah, akhirnya ditentukan 3 jenis tanaman florikultura yang akan dibudidayakan di SMP Negeri 1 Ile-Ape Timur. Ketiga jenis tanaman ini adalah bougainville, golden duranta, dan kamboja. Alasan pemilihan ketiga jenis tanaman ini adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kondisi geografis sekolah. Sekolah ingin memberikan pengalaman nyata kepada siswa bagaimana menghasilkan tanaman hias atau aneka bunga untuk memperindah lingkungan sekitar meskipun siswa berada di daerah yang kering dan tandus. Proyek ini dilaksanakan untuk mengembangkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Diharapkan setelah melaksanakan proyek ini, siswa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam akan 3 dimensi profil pelajar Pancasila ini dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proyek ini dilaksanakan dalam 5 tahapan, yakni tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, tahap refleksi, dan tahap tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, siswa diajak berdiskusi untuk mengenal dan memahami tanaman florikultura dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk menonton tayangan YouTube dan juga membaca artikel tentang florikultura dan manfaatnya. Kemudian dilakukan diskusi bersama guru dan siswa untuk menyamakan persepsi tentang florikultura. Pada tahap kontekstualisasi, peserta didik diajak untuk melihat secara langsung tanaman florikultura yang ada di lingkungan sekitarnya. Siswa juga diminta melakukan wawancara dengan pemilik tanaman florikultura untuk membangun pemahaman dan pengalaman terkait budidaya tanaman hias ini. Pada tahap aksi, siswa diajak untuk membudidayakan tanaman hias sesuai pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Masing-masing membudidayakan 1 jenis tanaman hias. Siswa memulai tahap ini dengan menyiapkan tanah beserta pupuk kandang dan polybag sebagai wadah untuk menyemaikan tanaman. Selanjutnya siswa menyiapkan bibit berupa stek, bougainville, golden duranta, dan kamboja. Siswa melakukan penyiraman secara teratur selama kurang lebih 2 minggu sampai tumbuh tunas pada masing-masing tanaman hias. Selama proses ini dari pembibitan sampai tumbuh tunas, siswa melakukan pengamatan secara berkala dan mencatat hasilnya terkait proses tumbuh tanaman ini. Hasil dari proyek budidaya tanaman hias ini dimanfaatkan untuk memperindah taman dan lingkungan sekolah. Sekolah telah menyiapkan pot-pot permanen pada area depan taman kelas dan beberapa bangunan sekolah
sehingga siswa tinggal memindahkannya ke dalam pot-pot tersebut. Siswa juga diminta untuk terus menjaga dan merawat tanaman hias ini agar dapat tumbuh subur dan memberi keindahan di lingkungan sekolah. Tahap selanjutnya adalah tahap refleksi. Tahap refleksi berlangsung bersamaan dengan tahap aksi. Pada tahap ini siswa dibimbing untuk melakukan pengamatan dan mencatat hasil pengamatannya berupa kendala dan solusi yang bisa dilakukan selama proses budidaya. Siswa juga mendiskusikan hasil pengamatannya dengan rekan sejawat atau berdiskusi dengan guru. Pada tahap akhir yaitu tahap tindak lanjut, peserta didik ditantang untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang budidaya tanaman florikultura dan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Siswa diminta untuk membudidayakan tanaman hias di rumahnya masing-masing berdasarkan pengalaman pembelajaran yang telah dialaminya di sekolah. Pada proyek ini, siswa tidak hanya diajarkan pemahaman tentang budidaya tanaman florikultura saja, tetapi siswa juga dilatih dan dibimbing untuk mensyukuri karunia yang dimiliki saat ini, mampu bekerja sama dan bergotong royong, serta mampu berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.